Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengamankan tersangka kasus penipuan dari jaringan internasional dengan modus lowongan kerja paruh waktu. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 kg dan ekstasi sebanyak 20.000 butir. Kapolres Kutai Kartanegara melakukan pengecekan langsung ponsel milik personil Polres Kutai Kartanegara untuk memastikan tidak ada personil yang terlibat dalam praktik judi online. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 17 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil mengamankan 1 warga negara asing berinisial ZS, tersangka kasus penipuan daring jaringan internasional dengan modus lowongan kerja paruh waktu. Tersangka ZS merupakan warga negara asing asal Cina. Selain ZS, Ditpipit Cyber Bareskrim Polri juga mengamankan 3 orang tersangka warga negara Indonesia, yakni NSS, HRY, dan MTK, yang berperan sebagai pelaku TPPO yang memberangkatkan WNI ke Dubai secara ilegal. Kasus penipuan daring jaringan internasional ini dilakukan di 4 negara, yakni Indonesia, Thailand, India, dan Cina. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan para pelaku berhasil meraup keuntungan hingga triliunan rupiah. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penelusuran terhadap kasus penipuan daring ini dan telah menerbitkan red notice kepada Interpol untuk para pelaku yang masih dalam pencarian di luar negeri. Sampai saat ini kami inventarisir ada 189 laporan polisi dan kemungkinan ini akan terus berkembang. Dengan total korban di Indonesia mencapai 823 korban dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ini pengungkapan kasus ini. Dengan total kerugian mencapai sekitar 59 miliar rupiah yang di Indonesia. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Salah satu tersangka adalah residivis. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald P. Simajuntak menyampaikan kasus ini berawal dari anggotanya yang menangkap 2 tersangka berinisial I dan F. Kemudian didapati narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 kg dan ekstasi sebanyak 20.000 butir. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menekankan bahwa pihak kepolisian sangat serius dalam menjalankan operasi Dila Jaya 2024 dengan tujuan memberantas peredaran narkoba sampai kepada bandarnya.
Karena ini juga menjadi suatu perintah dan kebijakan mulai dari Kapolda Metro Jaya, Kapolri hingga Presiden Jokowi. Polresta Barelang mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di Batam. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers ungkap tersangka peredaran gelap narkotika di lobi Mapolresta Barelang pada Selasa siang. Tim gabungan Polresta Barelang bersama Satres Narkoba Polresta Barelang berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 4.000 gram lebih dan pil ekstasi sebanyak 900 butir. Selain itu, sejumlah barang bukti dan 1 orang tersangka berinisial RM berhasil diamankan. Kapolresta Barelang Kombes Pol Heribertus Ompu Sungguh mengapresiasi masyarakat atas pengungkapan ini dan diharapkan masyarakat untuk berkolaborasi bersama Polri, melaporkan apabila melihat adanya transaksi narkotika. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati. Jadi pada hari Minggu tanggal 7 pukul 15.00 anggota Satres Narkoba mendapat informasi. Jadi sekali lagi kami sampaikan jajaran Polresta Barelang mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat. Bahwa Kamtipas itu bukan hanya milik kepolisian, tetapi milik kita bersama. Kalau ada informasi silakan sampaikan. Jadi berdasarkan keterangan sudah kita telusuri, diperintahkan oleh saudara J, AMJ dan saudara J melakukan pekerjaan untuk bawa narkotika dengan iming-iming uang sejumlah 3 juta rupiah dan sampai nanti di tempat tujuan sebesar 10 juta rupiah. Dengan perhitungan per kilonya lagi sehingga 4 kali 10 jadi 40 juta rupiah. Kemudian 1 unit handphone, 1 unit sepeda motor, 20 lembar uang pecahan 100.000 dan 20 lembar uang pecahan uang. Untuk memastikan tidak ada personil yang terlibat dalam praktik judi online, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusiaman melakukan pengecekan langsung ponsel milik personil Polres Kutai Kartanegara setelah giat apel pagi di halaman Mapolres Kukar. Pemeriksaan itu sendiri diikuti oleh para kabak, kasat, kasi, dan perwira Polres Kutai Kartanegara. AKBP Heri Rusiaman mengatakan tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada personil Polres yang terlibat dalam aktivitas judi daring. Diketahui dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ditemukan personil yang mendownload aplikasi judi daring. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.